Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten-konten terbaik dan terbaru setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari kami komunitas saham BES. Dalam market outlook tadi pagi kami singgung bahwa begitu besarnya tekanan market Asia, Eropa, dan juga market Amerika membuat kami memprediksi bahwa hari ini keadaan hanya 50-50, turun dari 53% hijau. Karena kami merasa akan sangat berat untuk mencapai market hijau hari ini. Walaupun hari ini sebenarnya IHSG dibuka di 6065,788 dan berhasil naik ke zona hijau. Di titik tertingginya adalah 6123,461. Sempat juga hijau ya. Namun akhirnya turun sampai ke titik terendahnya di 5957,552 dan akhirnya ditutup di 5979,387 atau melemah 2,12% atau 129,781 poin. Jadi ini adalah pelemahan IHSG untuk 6 hari berturut-turut dan IHSG sudah berhasil menjebol support psikologisnya di angka 6000. Dan tentu saja ini membuat banyak orang yang kebingungan, banyak orang yang panik akan kemanakah IHSG, apakah betul setelah ini IHSG akan mentes support berikutnya yaitu di 5800. Tapi seperti yang pernah kami paparkan di komunitas bahwa memang setelah minggu ketiga Januari harusnya IHSG mengalami koreksi karena sudah naik cukup tajam sekitar 30% dari bulan Oktober. Dan total transaksi yang terjadi di IHSG sendiri adalah 16,240 triliun dengan 81 saham tercatat mengalami penguatan dan 427 saham mengalami penurunan. Dan market capital IHSG sendiri akhirnya turun di bawah 7.000 triliun ke 6.993,596 triliun. Investor asing hari ini tetap melakukan net foreign buy sebesar 52,49 miliar. Bahkan kalau kita lihat investor asing selama 1 minggu terakhir masih melakukan net foreign buy sebesar 616,64 miliar. Dan kalau kita lihat saham-saham apa saja yang dibeli oleh investor asing, maka hari ini juaranya adalah BBCA, net foreign buy 124 miliar, sahamnya naik 550 poin atau 1,62% ke 34.500. Berikutnya ada Astra International, net foreign buy 85,5 miliar, sahamnya tidak mengalami perubahan, 6.275. Kalbe Pharma sahamnya naik 5 poin 0,33% ke 1.515, net foreign buy 42,6 miliar. Kemudian ada TOWR, net foreign buy 37,9 miliar, sahamnya mengalami penurunan 35 poin atau 3,55% ke 950. Dan yang terakhir ada MNCN, sahamnya turun 65 poin atau 5,91% ke 1035, net foreign buy 19,8 miliar. Sedangkan saham yang dijual oleh investor asing yang paling banyak adalah Telekomunikasi Indonesia atau Telkom atau TLKM, net foreign sale 49 miliar, sahamnya turun 4,14% atau 140 poin ke 3.240. INTP net foreign sale 32,9 miliar, sahamnya turun 975 poin atau 6,83% ke 13.300. ICBP net foreign sale 30,1 miliar, sahamnya turun 150 poin atau 1,58% ke 9.350. INDF net foreign sale 28 miliar, sahamnya turun 225 poin atau 3,44% ke 6.325. Dan ditutup oleh Bank Mandiri net foreign sale 24,4 miliar, sahamnya turun 3,42% atau 250 poin ke 7.050. Dan kalau kita lihat rupiah tercatat melemah 30 poin atau 0,21%
terhadap US dollar ke 14.063. Dan harga emas dunia sendiri saat ini melemah 0,35% atau 6,5 poin ke 1.837,90 US dollar per troy ounce atau 830.981. Dan kita berpindah ke market regional Asia, di mana Hang Seng Indeks Hong Kong atau HSI menjadi juara pelemahan, melemah 2,55% atau 746,76 poin ke 28.550,770. Lalu disusul IHSG melemah 2,12% ke 5.979,387. Sementara LQ45 sendiri melemah lebih tajam 2,35% ke 940,524. Lalu ada Shanghai Composite Index melemah 1,91% atau 68,16 poin ke 3.505,180. Lalu Nikkei 225 Tokyo Jepang melemah 1,53% atau 437 poin ke 28.197,42. Dan Straits Times Index Singapura yang melemah 1,3% atau 38,46 poin ke 2.920,81. Dan kalau kita melihat market regional Asia, maka kita juga harus melihat market Eropa yang baru dibuka untuk memprediksi bagaimana arah market Indonesia besok. Dan ternyata FTSE 100 Index London kembali tenggelam, mengalami penurunan 1,42% atau 93,320 poin ke 6.474. Xetra DAX Frankfurt mengalami pelemahan 1,73% atau 236 poin ke 13.384,440. Sedangkan Dow Jones Index Future juga melemah 110 poin atau 0,36% ke 30.079. Dan dolar indeks kembali menguat 0,15% atau 0,132 poin ke 90,779. Dari data yang kita lihat, bisa kita simpulkan bahwa IHSG pada esok hari akan kembali mengalami tekanan dari market global, di mana kemungkinan besar IHSG akan 50% berada di dalam teritori merah kembali. Mengingat besok juga adalah hari Jumat yang biasa digunakan untuk sell off. Satu-satunya katalis positif bagi IHSG adalah IHSG sudah 6 hari berturut-turut berada di dalam zona merah. Demikianlah yang bisa kami sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari kami komunitas Saham Best. Dan juga jangan lupa check out Instagram maupun Facebook dari komunitas Saham Best supaya Anda lebih dapat mengetahui apa dan bagaimana kegiatan kami sebagai komunitas saham. Terima kasih, sampai jumpa dan tetap semangat.